Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPDB tahap kedua sudah dilalui dan sebentar lagi akan dibuka PPDB tahap ketiga, yaitu jalur zonasi bagi kalian yang ingin mendaftar ke SMK. Ingat ya, PPDB tahap ketiga itu jalur zonasi SMK. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar ke SMA itu jangan coba-coba mendaftar di jalur ini. Karena sekali mendaftar dan diterima, kalian tidak akan bisa mendaftar ke SMA atau ke tahap berikutnya. Ya, kita masuk dulu ke menu kabupaten atau kota tempat kita berdomisili. Silakan pilih menu Juknis anak-anak ya. Kemudian pilih submenu ketentuan. Di situ ada menu zonasi, silakan dilihat. Jadi untuk jalur zonasi ini seleksinya adalah berdasarkan jarak dari rumah kalian ke sekolah tujuan. Semakin dekat jarak rumah kalian dengan sekolah tujuan, maka kesempatan kalian untuk masuk di jalur ini itu akan semakin besar. Nah, karena seleksinya menggunakan jarak, maka alat yang dipakai untuk seleksi nanti adalah harus berdasarkan KK, oke ya. Kemudian silakan dicek untuk yang nomor 4 ini ya. Jadi kuotanya nanti sebesar 10% dari pagu sekolah. Kita cek untuk pagu sekolah, silakan dilihat ke menu pagu sekolah. Nah, di sini sudah ada data SMA dan SMK. Jadi kalau SMK di sini masih pagu prestasi nilai akademik. Mudah-mudahan nanti pagu zonasinya keluar ya. Jadi di sini sudah ada pagu awalnya itu 72 ya. Kalau 10%-nya 72 ya berarti 72 dikali 10%. Ini kurang lebih 7 atau 8 siswa yang akan diterima di jurusan tersebut. Oke. Kita kembali lagi ke menu Juknis, ketentuan, kemudian jalur zonasi. Nah, setelah poin 4 silakan dibaca poin nomor 6 ini ya. Jadi untuk poin nomor 6 ini kalian bisa memilih 3 program studi dalam satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam dan atau luar zona. Itu maksudnya begini anak-anak ya. Misalnya ya, ini ada sekolah A. Nah, kemudian kalian bisa memilih 3 jurusan dalam sekolah tersebut, jurusan 1, jurusan 2, jurusan 3. Namun prioritas utama tetap ada pada jurusan 1. Nanti jika kalian tidak diterima di jurusan yang pertama, nanti kalian akan dialihkan ke jurusan yang kedua. Jika jurusan pertama dan kedua ini tidak diterima, kalian nanti bisa dialihkan ke jurusan yang ketiga. Ini ya, ini untuk pemilihan jurusan. Atau bisa juga kalian memilih jurusan, satu jurusan ya, misalnya ini jurusan A ya. Memilih satu jurusan yang berbeda sekolah. Misalnya ini sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3 ya. Jika pada sekolah yang pertama ini kalian tidak diterima, nanti kalian akan dialihkan ke sekolah yang kedua. Jika sekolah yang kedua ini tidak diterima, maka kalian nanti akan dialihkan ke sekolah yang ketiga. Ini untuk pemilihan anak-anak. Tapi jangan lupa jumlahnya ini kuotanya 10% ya. 10% itu sedikit. Jadi jika tidak diterima pada jalur ini, kalian bisa mendaftar di tahap kelima, yaitu jalur prestasi nilai akademik ya. Selanjutnya silakan dibaca pada poin nomor 11 ini. Jadi dalam hal kuota jalur zonasi belum terpenuhi, maka sisa kuota akan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK. Jadi misalnya ya, ini ya, misalnya dalam satu kelas itu kan ada 36 siswa
ya. Jika seandainya pendaftarnya itu cuman separuh 50%, misalnya 18 sampai pendaftaran terakhir itu belum terpenuhi, maka sisa dari kuota ini ya, sisanya berapa? Berarti 18 ya. 18 ini akan diberikan ke jalur prestasi nilai akademik. Berikutnya kita akan lihat menu prosedur ya, prosedur ya. Prosedurnya untuk persyaratan SMK itu harus punya surat keterangan sehat. Jadi kalian harus verifikasi kesehatan dulu anak-anak. Tidak semua jurusan itu membutuhkan verifikasi kesehatan. Kebanyakan yang jurusan teknik itu membutuhkan verifikasi kesehatan. Kalian bisa baca di sini ya. Untuk mengecek verifikasi kesehatan kalian buka saja di menu PPDB di website ppdbjatim.net, dan di situ ada pra pendaftaran, kemudian cek verifikasi kesehatan. Nah, untuk masuknya menggunakan PIN dan NISN kalian. Ya, misalnya contohnya ini. Nah, di sini harus ada verifikasi kesehatan anak. Jadi statusnya selesai diverifikasi, ini adalah tinggi badannya dan status tidak buta warna. Ya. Kita kembali lagi ke menu ke kabupaten. Kembali lagi ke menu Juknis, kemudian jadwal. Nah, untuk jadwal silakan dilihat PPDB tahap ketiga, ini khusus jalur zonasi SMK. Ingat ya, dimulai tanggal 28 sampai 29 Juni 2022. Nanti penutupan akan diakhiri pada pukul 23,59. Jadi sebelum jam 12 pas ya. Dan pengumuman nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni jam 8. Ini ya. Ya. Itu untuk persiapan PPDB tahap ketiga anak-anak. Jadi mohon nanti berhati-hati dalam pilihan jurusan anak-anak ya. Ini baru saja ada laporan kemarin di PPDB tahap kedua itu ada salah sekolah ya, salah pilih sekolah. Jadi harap berhati-hati untuk kalian sebelum melaksanakan atau mengklik tombol permanen, karena kalau sudah permanen itu pilihan sudah tidak bisa diganti nanti ya. Itu saja dari saya anak-anak, mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam penjelasan. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.